Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah di tempat yang penuh barokah ini, salah satu rumah dari rumahnya Allah. Kita dikumpulkan bersama di dalam perkumpulan yang insya Allah setiap yang datang di antara kita Allah gugurkan dosa-dosanya. Yang sakit di antara kita Allah sembuhkan sakit-sakitnya. Yang punya hajat di antara kita Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang punya urusan masalah apapun itu Allah mudahkan segala urusannya. Berkat maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkat berkumpulnya kita bersama di dalam perkumpulan yang mulia ini. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan kita peringatan demi peringatan. Peringatan yang selalu tertuai di dalam kitab sucinya. Karena kitab sucinya itulah adalah tuntunan kita di dalam mengarungi kehidupan. Kalau ada orang hari ini bertanya, saya punya masalah, kira-kira bagaimana cara saya menghadapi masalah dan apa solusinya? Sebetulnya itu kalau dia mau cari, semua itu ada jawabannya di dalam Al-Quran. Cuman masalahnya gak banyak dari kita yang paham sama Quran. Gak banyak dari kita yang ngerti. Makanya banyak juga dari kita yang kebingungan dalam menjalani kehidupan. Punya masalah, gak tahu solusinya. Punya urusan, gak tahu cara menghadapinya. Sebab bukan karena urusannya yang terlalu rumit, juga bukan karena masalahnya yang terlalu berat, tapi karena dia yang gak tahu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Andai dia pahami kandungan Al-Quran dengan benar, pasti apapun yang kau lalui, baik itu masalah ataupun segala urusan yang akan kau hadapi, kau akan jumpai semua jawaban itu tertera dengan jelas di dalam Al-Quranul Karim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita nasihat ataupun arahan-arahan yang Allah sering berulang di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah memberikan peringatan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini isinya permainan dan hanya senda gurau saja. Jadi kalau yang namanya permainan sama senda gurau kita nggak boleh serius. Ibu kalau lihat ada anak kecil lagi main, tahu-tahu dia berantem serius. Berantemnya dari bercanda jadi beneran. Apa yang kita bilang sama tuh anak? Kamu kan cuma main, nak. Kalau main nggak boleh beneran. Betul apa enggak? Main-main begulat kan gitu, main begulat, tahu-tahu kepukul beneran, sakit hati, dibalas mukul beneran, gitu kan? Nangis nih anak-anak. Kalau nangis dia datang deh ke emaknya ngadu. Iya apa tidak?
Dia datang ke maknya ngadu. Biasanya orang tua cuma jawab, cuman mainan doang. Iya kan? Ada anak kecil lagi tantrum, kita bawa ke mall, tahu-tahu lewat toko mainan. Biasanya ngamuk. Iya atau tidak? Ngamuknya gara-gara mau beli. Padahal komitmen di awal kagak ada beli mainan. Ya, sering kan begitu ibu-ibu? Nangis-nangis tuh anak gara-gara mau punya mainan. Dia pengen punya mainan, nangis-nangis, mulai tantrum. Kalau bahasa orang sekarang tantrum ya. Mulai dia tantrum. Wah, dibilangin gak kena, diomelin gak kena. Ujung-ujungnya itu mama kan gitu. Ujung-ujungnya dibeliin gitu, saking nggak mau pusing. Padahal kan diajarin, Bu, kalau anak lagi tantrum diamin aja dulu, ibu ngejauh dikit, dia berguling-guling di tanah, saya malu ustazah, biarin, kagak bakal ada yang viralin juga soalnya gitu. Orang anak ibu bukan anaknya sultan jadi mau guling-guling siapa mau viralin, kagak penting katanya orang. Paling orang nontonin doang, emaknya minggir. Ngomongnya apa? Nah, kalau kamu udah kelar nangisnya emak di sono ya. Gitu. Datengin emak gitu. Emang diajarinnya begitu. Biar anaknya luapin dulu emosinya. Itu kan anak-anak. Baik, datang orang tua biasanya begitu dia nangis, cuman mainan. Nanti ada waktunya. Kalau mau mainan getol banget. Gitu. Mau banget ya gitu ya, diomelin perkara mainan. Anak kecil tantrum kita pegel, tapi kita lupa kalau kita jauh lebih sering tantrum dari dia. Ibu lupa kita yang dewasa jauh lebih sering tantrum daripada dia. Kalau udah kena maunya kan gitu. Emang ibu-ibu tantrumnya elegan, keren. Kalau anak-anak kan berguling. Kalau ibu nggak gitu ya, atau saya nggak tahu di kamarnya kali pada berguling. Ala kulli hal, tantrum. Ternyata orang dewasa juga banyak yang tantrum. Makanya kalau ngadepin masalah serius-serius amat. Kalau tersinggung serius-serius amat. Kalau ngadepin apa-apa yang terjadi dalam hidup serius-serius amat. Padahal sama Allah udah ditekanin. Wal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Kata Allah, isinya hidup di dunia ini permainan sama senda gurau. Kenapa serius banget? Kalau ada di antara kita di tengah-tengah perjalanan bisnis tahu-tahu tertipu, jangan serius-serius banget. Ini cuman tempatnya kita bermain dan senda gurau aja. Ada di antara kita yang gak sengaja ada orang ngomong sesuatu yang nyinggung perasaan hati kita. Kita ngomong, ini tempatnya permainan dan senda gurau aja. Kenapa serius-serius banget? Kenapa baper-baper banget? Ada orang yang ngomongin, ada orang yang ngatain. Ibu pernah lihat anak kecil main kata-kataan, permainan. Kalau ada yang nangis, kita bilang cemen banget. Apalah bedanya kita hari ini dengan mereka yang mungkin mendapatkan ujian dalam hidup, cemoohan dalam hidup, celaan dalam hidup, tetapi kita punya mental seperti mental pengecut. Seolah kita nggak berani mengakui bahwa ini hanya permainan, ini hanya senda gurau. Namun kenapa kita begitu serius menghadapi ini? Dari situlah kita jadi paham. Oh, jadi selama ini kita melalui apa-apa yang terjadi isinya permainan sama senda gurau. Jadi jangan serius-serius amat. Jangan terlalu baper-baper amat. Kenapa saya ngomong begini? Karena kita perempuan yang paling sering bapernya. Yang paling apa-apa masuk ke dalam hatinya.
Dikutik dikit aja dalam banget. Kalau perempuan itu kan dikasih kiasan seperti misteri, hatinya dalamnya tak ada yang bisa menduga. Bahkan samudra Atlantik kalah dalam. Kalah dalam sama hatinya ibu-ibu. Sama hatinya ibu-ibu, samudra Atlantik kalah katanya. Dalaman hati kita. Subhanallah. Batu kerikil masuk. Jangan dalam-dalam punya hati, Bu. Lalu dilempar kelereng, bau banget masuk. Jangan terlalu. Kalau mau punya hati yang dalam itu, jangan pernah perkataan orang berkaitan dengan dunia. Hati kita boleh dalam, boleh, tapi untuk apa? Akhirat. Untuk akhirat yang dalam, bahkan jauh lebih dalam dari samudra Atlantik, boleh. Untuk zikir, untuk ibadah, untuk munajat, untuk nasihat yang dalam hati. Tapi kalau untuk dunia, ini tempatnya permainan dan senda gurau, jadi jangan serius-serius amat. Jadi siapapun dari kita hari ini yang sedang menghadapi problematika terkait urusan dunia, jangan serius-serius amat. Ini tempatnya bermain. Dan di sini tempatnya senda gurau untuk menyikapi apa-apa yang terjadi di dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, jangan pernah bersenda gurau. Jangan pernah jadikan ia permainan. Ibadah sakral, taat kepada Allah sakral, munajat kepada Allah sakral. Jangan pernah main-main. Nasihat agama sakral, pengajian sakral, jangan pernah main-main. Hubungan antara anak kepada orang tua sakral, karena ini berkenaan dengan akhirat, jangan pernah main-main. Hubungan istri dengan suami sakral, jangan pernah main-main. Hubungan seorang ibu kepada anak sakral, jangan pernah kau main-main. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan akhirat, maka itu akan berubah menjadi sakral. Dan kita, alhamdulillah, hari demi hari kita belajar. Kita belajar tentang apa? Tentang ilmu, tentang Quran, ya, tentang guru, tentang muamalah kita dengan sesama. Segala yang bersangkutan dengan akhirat, maka ingat, itu sakral, bukan untuk main-main. Jadi kalau untuk pengajian main-main, oh nggak boleh. Untuk ilmu main-main, nggak ada. Untuk Quran main-main, nggak ada. Untuk materi agama, kemudian dipelintir, dipermainkan, nggak ada. Semua nggak boleh. Kalau berkaitan dengan hukum Allah nggak boleh jadi permainan. Tapi untuk dunia silahkan bermain-main di sana. Silahkan bersenda gurau di sana. Yang mau kerja pulang pagi boleh. Tapi ingat, itu tempat kau bersenda gurau saja. Tapi kalau untuk akhirat, jangan pernah senda gurau di sana. Tapi kita khusyuk, maka jadi ingetin, belajar, jangan main-main. Hari ini banyak orang belajar, tapi belajarnya cenderung main-main. Artinya maksudnya gimana? Belajarnya nggak sungguh-sungguh serius dalam mengejar pelajaran yang dia pelajari. Nggak sungguh-sungguh menyimak dalam ilmu-ilmu yang disampaikan kepadanya. Padahal di dalam menuntut ilmu, orang yang sungguh-sungguh sama orang yang nggak sungguh-sungguh itu nggak ketukar, Bu. Kayak anak sekolah, orang pintar sama yang setengah-setengah nggak ketukar. Nggak mungkin yang setengah dapat ranking 1. Dalam sejarah ilmu pendidikan nggak pernah terjadi. Betul apa enggak? Dan orang terkait urusan agama Allah, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah nggak pernah zalim sama hambanya, karena in ahsantum ahsan. Kamu berbuat baik, maka balasannya ada dari Allah. Kau berbuat buruk, balasan juga ada dari Allah.
tiap kita semangat, rajin, ada balasannya dari Allah. Tiap kita setengah-setengah, malas-malas, bercanda, menjadikan itu sebagai lelucon dan permainan, ada juga balasannya dari Allah. Ilmu adalah suatu hal yang mulia. Tiap bulan kita mengaji bersama di majelis ini ataupun di majelis-majelis lainnya, kita sama-sama menimba ilmu, menuntut ilmu, itu adalah sesuatu yang mulia. Gimana enggak? Karena dia adalah warisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kesungguhan orang dari menuntut ilmu itu terlihat dari mana? Bil ilmi bal bil adabi tanal a'la rutabi. Orang belajar menuntut ilmu, kesungguhannya dilihat dari mana? Adabnya terhadap ilmu, kesantunannya terhadap ilmu. Semua itu mencerminkan bagaimana kepeduliannya kepada ilmu. Orang sama ilmunya nggak ada adab, mau pura-pura beradab, nggak bakal bisa. Kalau orang dari awal sama ilmunya udah nggak beradab, mau pura-pura, nggak akan pernah bisa, karena itu akan tercermin dalam kepribadian dia. Orang yang mengagungkan ilmu kelihatan sama majelis ilmu, sama yang berilmu, dan dirinya di dalam menuntut ilmu kecermin, paket lengkap, nggak kepisah. Di mana ustazah yang kelihatan kalau di luar-luar itu iya sama guru? Mau sejuta kali pun kau menunduk, gurumu akan tetap tahu akan keseriusanmu atau tidak. Sejuta kali kau berjalan seperti orang Jawa yang mengabdi kepada gurunya. Dengan apa jalannya? Pakai dengkul lagi. Gurunya bisa tahu mana yang betul-betul berjalan dengan dengkul diiringi dengan tunduknya hati, dengan orang yang jalan pakai dengkul tapi kesombongan ada di hati. Beda. Nah, itu paket komplit. Saat dia datang dengan gurunya, dengan ilmunya, kesungguhan dia dalam belajar, mempersiapkan dirinya dalam belajar, seolah bukan cuman mengisi kekosongan waktu, tetapi dia memang menjadi seorang penuntut ilmu yang betul-betul memburu akan ilmu. Ibu pernah lihat ada orang berburu binatang di hutan tapi gak punya perlengkapan atau gak punya persiapan? Pernah nemu gak? Ya, pernah. Ada orang berencana, saya mau nangkep rusa. Tangan apa? Pakai apa? Tangan kosong. Wow, Tarzan itu menaklukkan binatang tanpa adanya alat apapun. Itu mungkin orang yang tinggal di hutan dan orang yang sudah menaklukkan hutan. Dan itu pun bisa dibilang hampir nggak ada, karena nyatanya manusia Tarzan mitos. Kita nggak tahu benar apa nggak ada. Betul apa enggak? Kita nggak tahu. Intinya keumumannya orang mau berburu punya alat. Kalau dia berburu dengan panah, maka alatnya panah. Jika dia berburu dengan pistol, maka alatnya pistol. Jika dia berburu dengan tombak, maka alatnya tombak. Apapun itu. Maka saat orang berburu baik di hutan maupun di dasar lautan sekalipun, dia punya alat. Dan ilmu dikaitkan dengan sesuatu yang punya kemiripan dengan buruan. Hunting mencari. Mencari apa? Ilmu. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimatin. Kita hafal hadisnya. Tapi tujuan orang betul-betul mencari itu belum tentu ada dalam setiap individu yang datang ke majelis ini. Ada orang datang ke hutan cuma mau ngelihat kebun binatang, maka dia dapat pemandangannya, kera, monyet, gorila, dapat lagi macan,
Kudanil, ya. Dapat apa? Nggak dapat apa, cuman lihat indahnya. Lo datang ke majelis ilmu, dapat apa? Cuman lihat indahnya, karena dia bukan pemburu. Tapi kalau kau mau dapat, kau nggak bisa melihat. Kau perlu berbuat, kau perlu mengejar, kau perlu meraih, kau perlu mengambil. Maka ilmu dengan apa didapat? Al ilmu saydun. Ilmu itu adalah buruan. Dengan apa kita berburu? Wal kitabah gaiduhu. Mencatat ilmu itu adalah alat dalam kau mengikat yang kau buru. Kalau nggak punya catatan, apa yang diburu? Nggak ada. Kau lagi pergi bertamasya, kau lagi menikmati. Dan itu yang banyak terjadi pada orang-orang yang hanya duduk di majelis ilmu, tidak berburu, tetapi dia menikmati santapan rohani saja. Dia manjakan sesaat matanya dan hatinya saja. Tapi orang-orang yang seperti itu apa punya bekal? Menghasilkan? Tidak. Membawa pulang sesuatu? Tidak, akhwati. Kayak orang, kebetulan Allah yarham ayah saya suka mancing. Kalau orang mancing pulang bawa ikan, itu menghasilkan. Betul apa tidak? Pulang bawa sesuatu. Waktu tersita yang terbuang pergi, pulang membawa hasil. Orang yang pulang ke rumahnya membawa hasil dari majelis ilmu, siapa mereka? Yang pulang bawa hasil. Hasilnya mana? Yang tercatat di dalam buku. Atau hari ini yang tercatat di dalam ponsel. Kau catat di dalam ponselmu. Ada nggak yang tercatat di memori? Kenangan. Kalau katanya, suatu saya dengar ceramah, saya bawa pulang, kau bawa pulang kenangan. Orang pergi ke kebun binatang, orang pergi ke taman bunga, yang dia bawa pulang bukan bunganya, tapi dia bawa pulang kenangan jalan-jalannya. Orang datang ke majelis ilmu, nggak bawa buku, nggak bawa catatan, pulang bawa apa? Bawa kenangan. Kenangan. Tadi di majelis gimana? Seru. Ada ustazahnya, ada. Alhamdulillah bisa salaman. Dapat apa? Kau dapat kenangannya. Tapi siapa yang pulang membawa hasilnya? Pemburu. Pemburu. Kita mencari siapa di antara mereka yang bisa paham arti bahwa hidup di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Mereka yang berhasil mengumpulkan banyak dari buruan yang mereka cari. Itu bekalnya. Kalau punya ilmu, maka setiap kau menghadapi segala problematika yang ada di dunia, kau hanya akan jadikan itu senda gurau. Yang mana yang menguatkan kita agar menjadikan masalah itu senda gurau? Ilmu. Gak punya ilmu gimana mau ketawa? Yang ada begitu punya masalah, bisnis sama orang, duit dibawa kabur. Ngapain? Stres. Ngapain lagi? Hah? Depresi. Ngapain lagi? Nangis. Makan gak nafsu, tidur gak bisa. Kenapa? Karena terlalu serius menyikapi masalah yang ada di dunia. Karena gak punya bekal. Gimana dia mau ketawa? Gimana dia mau jadikan itu candaan? Bekalnya gak punya. Ada orang, mohon maaf, hidup berumah tangga, tinggal bareng sama ipar. Ipar mungkin demennya nyindir, nyinggung, ngotik, mau tahu, ikut campur gitu. Misal ya Allah, kapan apa? Kapan pindah? Nikah sama anak mata wayang lakinya. Nah, udah dihukumnya, udah dipatenin. Tinggalnya sama siapa? Mamanya. Sampai mana? Sampai anak bujang, anak laki semata wayang.
usut iparnya 5 perempuan semua. Ini misal kejadian baik semua. Ada satu yang kepo, mau tahu, bawaannya nanya, ya maklum, kebetulan yang bujang bontot. Pakai komplit deh. Yang bujang kebetulan bontot. Mau tanya, mau tahu mulu. Kepo bang, nyinggung mulu, gesek mulu. Ya misal, namanya hidup. Itu kalau nggak punya ilmu, tiap hari ngapain? Kira-kira orang yang saya sebutin kriterianya yang barusan, itu kira-kira kalau nggak punya ilmu adanya di mana? Frustasi, sumbang, nangis, mukanya jarang senyum, badannya kurus. Ya, kata ngebatin misalnya. Gimana ilmunya? Gak punya ilmu, gak kuat. Minta cerai kagak, pahamin, sabarin. Ya, tahu-tahu. Nah ini misal, tahu-tahu gitu. Sabar, manin, diam, gak komplain, dia mau pasrah sama Allah. Masuk surga itu tanpa hisab. Ya cuman begitu saya bilangin. Nah, kenapa sampai dia melalui fase sesulit itu? Ilmunya kurang. Tapi coba kalau dia punya ilmu, begitu nyikapin yang begitu, jadi sendagurau aja di hatinya. Punya ipar 5, 1, yang 4 baik nggak? Apa pusing amat sama yang 1? Masih ada 4 yang baik. Tukar sana, 4 yang enggak, 1 yang baik. Nah, tukar. Hah? 4 yang kagak, 1 yang baik. Punya ilmu. Ketawa enggak? Senyum enggak? Girang apa kagak? Itu kalau ketemu badannya Masya Allah itu. Girang aja bu, nak makannya nafsu banget. Kalau nasehatin orang bilang, hidup aja jangan serius-serius amat, sini makan sama saya. Punya ilmunya. Iya, kata-kata ada orang lagi curhat ngadu katanya. Kenapa kamu? Ipar saya jutek banget. Ya ilahi, berapa tahun udah nikah? Baru 2 tahun. Aneh udah 20 tahun. Sini dulu. Sendagurau dia sikapin dunia. Nggak serius, kenapa? Punya ilmu. Kalau kita kemarin belajar namun kita merasa punya ketertinggalan, maka insya Allah di momen tawakufan ini menjadi momen kita saling mengintrospeksi diri. Yang insya Allah setelah hari raya kita kembali membuka, semangat kita semakin tinggi, kesadaran kita semakin tinggi. Nggak mau kena penyakit cuma gara-gara urusan pikiran. Nggak mau punya penyakit karena nggak bisa bagaimana menyikapi dunia dengan candaan. Tapi kita mau ikutin apa yang Allah perintahkan. Allah peringatkan, wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahu. Ingat, dunia isinya permainan sendagurau. Ya, arahkan kita untuk selalu melihat dunia dari sisi permainan. Namun selalu tuntun dan berikan kita taufik untuk selalu melihat akhirat adalah perbuatan yang wajib adanya keseriusan. Agar kita khusyuk dalam sholat, khusyuk dalam tilawah, khusyuk dalam menimba ilmu, khusyuk dalam bermuamalah dengan sesama, wabil khusus orang tua, wabil khusus suami, wabil khusus mendidik anak-anak, wabil khusus menjaga muamalah kepada sesama kaum muslimin, muslimat, dan juga tentunya dengan para guru-guru kita. Insya Allah kita nggak lupa turut mendoakan
guru tetap Ar-Rusdah yang baru juga meninggal dunia, Ustazah Sa'diyah, yang kita doakan. Kita lihat, ibu kan lihat Ustazah Sa'diyah ceramahnya jarang bercanda kan, li'annaha gawin, karena dia orangnya lurus. Kenapa dia lurus? Karena dia tahu nilainya ilmu. Sampai di usia dia tua, dia tetap istiqomah mengajar. Ngajar terus dengan istiqomah, dari tempat ke tempat. Sakit, istirahat sejenak, bangkit lagi, ngajar lagi. Nggak ada pensiun gitu. Ada pensiun saja. Terus kenapa begitu? Li'annaha ta'rif qimatuha, karena dia tahu nilainya. Dunia nggak pernah digubris, akhirat serius. Bekal serius. Apa yang ingin dibawa mati serius. Makanya Ustazah Sa'diyah walaupun dilanjut usia, beliau mengajar tetap dengan keseriusannya, menyampaikan amanah Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan Allah rahmatin beliau, Allah luaskan kubur beliau, Allah jadikan kubur beliau tentunya raudhatan min riyadhil jannah. Ya, dari ilmu yang sudah banyak beliau sebarkan, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyayanginya melebihi kita menyayangi dia, insyaallah. Allah tempatkan dia di tempat yang terbaik di sisinya, insyaallah. Di tempat dekat dengan para nabi, dekat dengan para aulia shalihin, insyaallah dekat dengan alim ulama. Amin, amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita semua yang pernah mendidik kita, yang pernah mengajarkan kita, kita doakan mereka. Orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, semua kita doakan. Semoga Allah limpahkan rahmat yang banyak untuk mereka. Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan kubur mereka, menjadikan kubur mereka raudhatan min riyadhil jannah. Dan insyaallah Allah jadikan kita pun punya kuburan luas, seluas-luasnya. Dan insyaallah dijadikan raudhatan min riyadhil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah wafatkan kita semua ala husnil khatimah, ala kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah.